Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai kuliah tentang ketentuan tanah dasar untuk runway dan apron. Jadi di sini untuk tanda dasar itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Bagi yang belum tahu, yang dimaksud tanda dasar adalah tanah fondasi untuk lapisan atas dari struktur perluasan runway dan taxiway. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu kekuatan tanah dasarnya sebelum kita lapisi dengan lapisan atas perkerasan. Yang pertama kita harus lihat untuk uji kekuatan tanah dasarnya, kita lakukan uji CBR di laboratorium. Ini dasarnya adalah ASTM D1883 dan uji CBR lapangan harus dilakukan untuk mengetahui nilai CBR tanah dasar yang digunakan. Setelah kita uji, itu nilai CBR yang digunakan untuk perancangan pada banyak proyek itu diambil tidak lebih besar dari 85% dari nilai CBR laboratorium. Kemudian untuk yang poin ketiga, uji daya dukung plate atau plate bearing test berdasarkan ASTO T2222. Maksudnya ASTO T222 harus dilakukan untuk mengetahui modulus reaksi tanah yang akan digunakan dalam perancangan perkerasan kaku. Modulus reaksi tanah ini jenis tanahnya beda, maka modulus reaksi tanahnya juga akan berbeda-beda. Itu nanti kita bisa lihat untuk modulus reaksi tanahnya itu ada di gambar 3.1. Oke, untuk yang poin yang kedua yang perlu kita ketahui untuk ketentuan tanah dasar ini adalah setelah kita lakukan uji kekuatan tanah dasar, yang kedua itu kita cari hubungan antara nilai CBR dan modulus reaksi tanah. Ini maksudnya bila kita diizinkan ya, itu kita bisa lihat langsung modulus reaksi tanah dari masing-masing jenis tanah itu, lalu langsung kita hubungkan kira-kira nilai CBR-nya berapa. Ini kita bisa lihat di gambar 31. Kita bisa lihat gambar 31, silakan dibuka. Ya, ini gambar 31. Di sini ada bermacam-macam jenis tanah ya. Jadi kita ambil contoh tanah CH, itu kita lihat keterangan C itu clay, H itu kondisinya ya. Jadi H itu adalah tanah dengan high compressibility. Ini nanti untuk keterangannya bisa Anda lihat lagi di mekanika tanah. Di sini kita akan langsung melihat hubungan antara modulus reaksi tanah dengan CBR. Di sini tanah CH itu di nilai modulus reaksi tanahnya itu berada di sini ya, yang di bawah. Nah, ini antara 0 sampai 160. Nah, itu nilai CBR-nya antara 0 sampai 6. Nah, ini kalau diperbolehkan oleh undang-undang atau aturan yang berlaku, kita bisa memakai hubungan ini. Bila tidak, maka Anda harus melakukan tes CBR langsung.
Nanti bisa Anda lihat sendiri ya untuk nilai yang lain, karena ini sudah kita berikan kopinya, jadi Anda sudah pegang masing-masing. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk poin yang berikutnya, poin yang ketiga, untuk pergerasan fleksibel, ini ada kekuatan minimum tanah dasarnya. Nilai tanah dasar CBR-nya itu tidak boleh kurang dari 3%. Artinya minimal harus 4. 3 boleh ya. 3, boleh. Lalu untuk pergerasan tanah kaku, modulus gerasi tanah tidak boleh kurang dari 13,5 mn per meter kubik. Nah, coba kita lihat. Jadi ini ya. Nah, ini kan tadi nilainya untuk yang TH, untuk yang CH, tanah CH untuk 0 sampai dengan 160. Nah, itu nilainya dalam PCI ya. PCI. Jadi 1 PCI itu 0,272 mn per meter kubik. Nah, ini Anda kalikan, itu akan dapat berapa? Ya, jadi untuk tanah CH, misalnya tanah yang tadi Anda clay dengan high compactability ya, itu yang boleh dipakai itu ada yang wilayah yang ini untuk pergerasan lentur. Di sama-sama tanah CH, bila hasil tesnya itu kurang dari 3, maka ini tidak boleh dipakai. Misalnya ada di daerah sini, Anda tidak boleh pakai ya. Oke, kita kembali lagi ke sana. Terus bagaimana bila tidak terpenuhi? Maka harus ada perbaikan tanah dasar. Nah, ini sepertinya sudah ada mata kuliah kita di sini untuk perbaikan tanah dasar. Kalau Anda ingin tahu lebih jauh, Anda ambil mata kuliah tersebut. Nah, ini karena kita di sini ini kaitannya dengan perancangan bandara, maka ilmu tentang perbaikan tanah dasar maupun mekanika tanah itu hanya sekedar untuk Anda mengetahui atau untuk sebagai pengingat kembali. Nanti dibaca lagi ya. Perbaikan tanah dasar itu ada macam-macam. Yang pertama ini dengan metode stabilisasi. Stabilisasi itu gimana maksudnya ya? Nah, ini tanahnya itu dipadatkan, jadi distabilkan. Bila memungkinkan, kita masih bisa pakai materi tanah asli. Misalnya tadi CH yang sudah 4 ya CPR-nya, kurang dari 3 tadi ya CPR-nya ya. Nah, itu kita pakai material CH juga, kita hamparkan secara merata dan tipis. Lalu kita cari kadar CH-nya yang tepat, lalu kita padatkan. Bila tidak memungkinkan, maka bahan stabilisasi itu kita tambahkan. Jadi artinya bila yang pemadatan tanah ini untuk stabilisasi kita tidak bisa ya, masih
ternyata setelah dipadatkan nilainya kurang dari yang dipersyaratkan, jadi masih tidak bisa naik, maka kita beri tambahan materi untuk stabilisasinya. Kita bisa tambahkan semen. Ini kan juga dikenal di metode pergerasan jalan ya. Jadi ada base, CTB ya istilahnya ya, semen treated base. Jadi bahan material base itu dicampur dengan semen. Nah ini kita juga bisa melakukan seperti itu di sini. Di tanah dasarnya kita campur dengan semen atau dengan aspal atau dengan rubber atau dengan ketiga-tiganya. Ini prosesnya sama lagi, tetap dipadatkan ya. Tujuannya kan memang kita mencari kestabilan. Bila dia sudah nilainya CBR-nya meningkat dari yang sebelumnya kurang dari 3, berarti metode yang stabilisasi ini kita bisa pakai. Oke. Bila tidak bisa dengan metode stabilisasi, maka kita bisa pakai metode tiang, metode perpindahan, metode pembebanan, metode vertical drain, drainase vertikal, atau metode perbaikan tanah permukaan. Ini tanahnya yang di permukaan itu kita ganti. Tadi kan tanahnya CH ya, itu kita ganti dengan ini. Nah, ini nanti bisa dibaca. Oke. Untuk lebih lengkapnya di poin yang pertama itu bahan stabilisasi untuk masing-masing jenis tanahnya itu bisa dilihat di gambar 3.2. Ini kita lihat ke belakang. Nah, ini gambar 3.2. Oke. Ya, ini ya. Jadi tadi bahan kita kan CH ya. Coba kita lihat. Ini SW. Bukan ya, bukan tanah kita ya. Nah, ini BW, JP. Nah, tanah kita kan tadi CH. Berarti stabilisasinya itu kita campur dengan Portland semen dan batu kapur. Nah ya, berarti tadi kan ada 3 bahan yang kita bisa pakai. Kalau stabilisasi normal tidak bisa, artinya CH tadi kita padatkan, nggak bisa. CH-nya itu tanahnya kita tambahkan material Portland semen dan batu kapur. Untuk jenis-jenis tanah yang lain Anda bisa baca. Oke, jadi kalau tanah kita kan tadi CH, ya kita lihat yang CH saja ya untuk sebagai contoh. Untuk jenis tanah yang lain itu Anda bisa baca sendiri. Oke, kita kembali lagi tadi ke macam-macam metode perbaikan tanah. Oke, jadi begitu ya. Untuk yang metode perbaikan tanah yang lain ini bisa Anda baca sini. Ini sepertinya sudah cukup. Karena memang kita tidak bisa menjelaskan secara rinci di sini karena
tujuan kita di mata kuliah ini adalah merancang bandara. Jadi, untuk metode perbaikan tanah Anda bisa baca di mata kuliah mekanika tanah atau metode perbaikan tanah. Jadi tadi ada perbaikan tanah itu tujuannya untuk meningkatkan kekuatan minimum tanah dasar. Oke ya. Di poinnya ketiga ini, kalau ternyata kekuatan minimum tanah dasarnya kurang dari ketentuan nomor 1 dan nomor 2-nya, maka itu kita lakukan ada perbaikan tanah. Kalau sudah lebih dari 3, ya sudah, tidak perlu. Langsung kita hambar struktur pergerasan runway dan taxiway di atas tanah tersebut. Sudah oke. Oke, jadi tadi kekuatannya sudah persyaratan tanah dasarnya sudah terpenuhi, apa tadi ya, CPR ya, sudah terpenuhi ya. Yang berikutnya itu tanahnya setelah CPR-nya terpenuhi itu harus kita padatkan ya. Jadi ini ada 2 ketentuan, ada tanah kohesif, ada tanah non kohesif. Jadi untuk tanah yang kohesif itu ada ketentuannya ya. Jadi pemadatannya itu sampai dengan kedalaman ini, itu nilainya ini berapa persen. Ini kedalamannya dalam senti. Kita lihat keterangan gambar, keterangan tabelnya. Oke, di sini. Untuk tanah kohesif yang digunakan untuk pengurukan, seluruh material harus dipadatkan hingga mencapai 90% dari kepadatan maksimum. Jelas ya, untuk tanah kohesif itu yang sebelah kiri ini, sebelah kanan ini tadi, semuanya harus dipadatkan minimum 90%. Itu kalau tanah kohesif digunakan untuk penguruk. Yang nomor 2, tanah kohesif untuk dari penggalian. Nah, di lapisan 15 cm teratas harus dipadatkan sehingga mencapai 90% dari maksimum. Jadi kalau diuruk itu misalnya urukannya ini 70 cm. Nah, ini diuruk itu bertahap 25 cm, 25 cm. Nah, setiap 25 cm itu harus Anda padatkan. Setelah padat, baru tambah 50 cm lagi, 25 cm lagi, dipadatkan lagi, tambah lagi, lapisan yang ketiga. Jadi seperti itu. Dan semuanya harus dipadatkan hingga mencapai 90%. Itu kalau tanahnya uruk. Kalau penggalian atau tanahnya digali, misalnya awalnya bukit, terus digali, nah ini lapisan 15 cm teratas, itu harus dipadatkan hingga mencapai 90% dari keperluannya. Bila tanahnya ini tanah non-kohesif, untuk pengurukan
Nah, 15 cm teratas dipadatkan sehingga mencapai 100% dari kepadatan maksimum. Sementara sisanya harus dipadatkan hingga mencapai 95% kepadatan maksimum. Ini bedanya ya, antara non-kohesif dan kohesif. Kalau kohesif tadi, kalau urukan, ini seluruhnya harus dipadatkan 90%. Kalau non-kohesif, itu sampai dengan 15 cm dari atas itu 95% kepadatannya, 15 cm sampai lapisan urukannya teratas ini 100%. Nah, ini untuk tanah non kohesif dari penggalian, ini 15 cm teratas harus dipadatkan 100% dari kepadatan maksimum, dan 40 cm bawahnya harus dipadatkan hingga mencapai 95% kepadatan maksimum. Itu ya, jadi ini angka-angkanya, persen-persen ini kepadatan maksimumnya ya, 100% berarti 100%. Oke, itu ya. Lalu berikutnya, bila kita menemui tanah itu sifatnya ekspansif. Tanah ekspansif itu adalah tanah yang bergerak. Jadi bukan bergerak itu artinya dia bisa pindah 1 meter, 2 meter, atau 1 kilo, 2 kilo itu ya. Dia coba pindah beberapa senti gitu aja ya. Tapi ini menyebabkan konstruksi pergerakan runway dan taxiway di atasnya itu menjadi rusak. Kenapa? Karena dia kan menjadi dasar dari pergerakannya itu sudah bergerak, jadi hilang. Kalau dia bergerak berarti kan tanahnya tidak bisa memadat. Nah, kalau dia memadat, CPR-nya kan turun. Karena CPR-nya turun, akibatnya lapis pergerasannya di atas itu akan ikut rusak juga. Ini bisa kita lihat di penjelasannya nomor 1. Bila pergerakan itu dibuat di atas tanah dasar yang ekspansif, maka terjadi pergerakan pada sebagian daerah pergerakan. Jadi dia bergerak ya, bergeraknya itu ke arah horizontal ya, bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Sehingga akhirnya lapisan pergerakannya retak. Bila kita ambil sampel dari tanah tersebut, ternyata yang ekspansif itu lebih besar dari 3%. Pada saat ini tes CPR ya, yang ekspansif ternyata lebih besar dari 3%, maka ini tanahnya memerlukan perbaikan. Perbaikannya gimana? Kalau tadi yang poin 3.5 itu metode perbaikan tanah itu kalau tanahnya diam. Nah, ini tanahnya bergerak. Kalau tanah yang diam tadi kan kita bisa padatkan dengan berbagai macam metode perbaikan tanah. Kalau ini nggak bisa tanahnya. Kalau kita sudah tahu lebih dari 3% itu tanahnya ekspansif, maka tanahnya itu harus kita buang. Ya. Kita buang, kita ganti dengan tanah yang less ekspansif, yang kurang ekspansif, yang nggak gampang bergerak. Ini ya, metode perbaikan tanah ekspansifnya kita bisa lihat di tabel 3.2. Bila yang terukur itu lebih dari 3 tapi kurang dari 5, ini kita anggap potensinya rendah. Kemudian kemungkinan terjadi kelempasan alan
kelempasan itu rendah, maka metode perbaikan tanahnya akan seperti ini. Kalau tinggi, nah ini seperti ini. Ini bisa Anda baca sendiri ya nanti ya. Oke. Nah, itu saja. Jadi untuk yang tanah ekspansif itu Anda bisa lihat di tabel 3.2. Oke. Jadi sekian untuk kuliah kali ini. Kita membahas tentang metode perbaikan untuk tanah dasar ya. Jadi ini sebelum runway dan taxiway itu kita kasih lapis pekerasan. Demikian kuliah minggu ini. Untuk kelengkapan literasi Anda bisa melihat atau merujuk atau merefer ini referensinya dari metode perbaikan tanah, kuliah metode perbaikan tanah atau kuliah mekanika tanah. Sekian kuliah minggu ini. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.